Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faid Taufik Rohman dan saya berasal dari kelas TMK 3B dari program studi D4 Teknik Manufaktur Kapal Politeknik Negeri Banyuwangi dengan NIM 3619213055. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menjawab dua soal yang digunakan untuk menempuh soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Kontrol Adaptif. Oke, untuk job sheet yang pertama atau job sheet mengontrol tingkat kecerahan dari suatu LED, untuk tujuannya sendiri yaitu kita menggunakan Arduino untuk aplikasi pengaturan tingkat dasar kecerahan dari nyala suatu LED. Kemudian juga kita untuk membuat program sederhana untuk aplikasi pengaturan tingkat kecerahan nyala dan juga redupnya suatu LED. Untuk alat dan juga bahannya sendiri untuk job sheet ini yaitu yang pertama itu ada satu buah papan Arduino Uno, kemudian satu buah breadboard. Kemudian yang ketiga ada satu buah LED warna merah, lalu ada satu buah resistor 300 ohm, lalu ada dua buah push bottom, dan yang terakhir ada satu atau kabel jumper. Oke, untuk rangkaian dari job sheet ini sendiri yaitu yang pertama kita akan menyiapkan sebuah LED, kemudian untuk rangkaian dari job sheet ini sendiri, yang pertama kita akan perlu menyiapkan sebuah LED dan juga resistor, lalu kita sambungkan kaki positif dari LED itu ke pin dan juga ke Arduino nya. Lalu ke langkah kedua kita kemudian kaki negatif dari LED nya itu disambungkan ke resistor JND nya. Kemudian kita siapkan dua buah push bottom. Kemudian untuk dua buah push bottom tadi yang kedua itu atau di bawah disambungkan ke JND dan juga pin nomor 3 pada board Arduino. Setelah itu lakukanlah pemrograman menggunakan Arduino IDE. Lalu untuk prosedur percobaannya sendiri, prosedurnya yang pertama kita tekan tombol push bottom pertama atau bagian atas, kemudian kita amati dan kita jelaskan proses yang terjadi. Lalu tekan push bottom atau bagian bawah yang kedua, kemudian amati dan juga jelaskanlah prosesnya yang terjadi. Kemudian nomor 3 kita ubah nilai brightness-nya yang dibatasi dari 0,0 sampai 255 menjadi 100 sampai 255. Kemudian kita amati apa nih yang terjadi dan juga barulah kita kita berikan. Nah, kemudian kita ubah nilai brightness-nya atau kecerahannya yang dibatasi dari 0 sampai 255 menjadi 100 sampai 255. Kemudian kita amati apa yang terjadi dan juga berikan tanggapannya. Lalu untuk selanjutnya kita buat laporan dari percobaan dari job sheet untuk menyalakan LED pada kali ini. Baik, untuk job sheet yang pilihan saya yang nomor 2 atau job sheet nomor 7 itu kita menggunakan aplikasi termometer digital dengan LCD. Untuk tujuan dari job sheet ini sendiri yaitu kita menggunakan Arduino untuk tampilan aplikasi termometer digital yang ditampilkan pada LCD display. Kemudian kita bertujuan untuk membuat program sederhana untuk aplikasi termodinameter digital yang ditampilkan pada LCD display. Dan untuk alat dan juga bahannya sendiri, yang pertama itu alatnya satu buah papan Arduino Uno, satu buah breadboard, satu buah sensor suhu LM35, dan juga satu buah LCD 2x16. Kemudian juga ada kabel jumper. Untuk sistem atau proses rangkaiannya, ya, yang pertama kita gunakan pin VD pada LCD yang disambungkan ke kaki potensiometernya. Kemudian pin R per W pada LCD disambungkan ke pin 6 pada Arduino. Kemudian pin R6 pada LCD disambungkan ke pin 6 pada Arduino. Kemudian untuk pin E pada LCD-nya disambungkan ke pin 7 pada Arduino. Kemudian setelah pin untuk data D4 dan sampai D7 pada LCD disambungkan kemudian ke pin 9 sampai 12 pada Arduino. Nah, kemudian untuk UDD dan juga A-nya pada LCD kita sambungkan ke ESV. Kemudian untuk USS dan juga K pada LCD kita sambungkan ke JND. Dan untuk yang terakhir kita lakukan pemrograman menggunakan aplikasi Arduino IDE. Dan untuk prosedur percobaannya, yang pertama kita jalankan program, lalu kita amati dan kita jelaskan. Kemudian pada bagian pemrograman LED kita set tutor 0
0,1 dan kita ganti menjadi 0,1 dan 0. Setelah itu kita buat lagi program untuk menampilkan tulisan pada LCD-nya. Misalkan kita akan menggunakan ini pada program studi kita. Yang pertama tulisannya D4 Teknik Manufaktur Kapal, dan untuk baris keduanya Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, setelah itu kita buat lagi pemrograman dan kita kita panaskan sensor suhu. Lalu kita amati nih, dan juga setelah dirasa cukup dan programnya berjalan dengan baik, kita langkah terakhir yaitu tentu membuat laporan dari job sheet ini. Baik, untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kita akan menjawab dengan seiring teknologi yang sudah maju, kita diperlukan efisiensi kapal saat bersandar di pelabuhan agar lebih aman. Nah, kita akan membuat sistem kontrol kapal laut yang akan bersandar di pelabuhan secara otomatis. Dan jawaban yang akan saya berikan ini berdasarkan dari jurnal penelitian yang sudah saya dapatkan dari internet. Oke, untuk soal nomor 2, jawaban dari rangkaian sistem kontrol kapal laut yang akan bersandar di pelabuhan secara otomatis, jawabannya sendiri kita akan merancang simulasi sistem kontrol sandar otomatis dengan jenis kapal AHTS. Kemudian untuk kontrol logika fungsi digunakan untuk kontrol adaptif, dan juga simulasi ini menggunakan data dari spesifik kapal yang sebenarnya dengan menggunakan Nomoto Order 3. Baik, untuk proses dari perancangannya. Untuk pemodelan dinamika kapalnya sendiri, kita akan menggunakan pemodelan radar kapal ini dengan spesifikasi VCC sebesar 380 volt, kemudian dengan time konstannya itu sebesar 0,05 dengan propeller 500 rpm. Lalu untuk penentuan dari trajektor sandar kapalnya, untuk lintasan yang akan kita gunakan ini sebagai jalur bersandar kapal yaitu di daerah dermaga Pelabuhan Ketapang sebelah utara. Untuk simulasinya itu kita akan agar simulasinya ini berjalan dengan baik dan juga terlihat seperti real dengan hasil yang akan berada di lapangan, maka kita akan mendekati kondisi yang sebenarnya itu kita menggunakan pemodelan arus laut dengan kecepatan arus sesuai dengan kondisi pelabuhan yang disandar oleh kapal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simulasi sistem kontrol sandar kapal otomatis dapat berguna dan juga dapat mengikuti trajektori yang telah ditentukan oleh pihak berwenang. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan dan juga mungkin ada hal-hal lain yang terjadi di video ini mungkin kurang berkenan untuk para penonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.